Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan sholat. Begitulah adanya tariqah dan hakikat. Maksudnya seperti yang dijelaskan kemarin. Ya akhi, wahai saudara-saudaraku, min ghairi fi'li syari'atin saking tanpa agawe syariat, maka ora bakal hasil. Demikianlah thariqah dan hakikat. Seperti yang dijelaskan kemarin, bahwa tashbihu asyariah, perumpamaan syariat adalah kapal, wa tashbihu thariqah, perumpamaan thariqah adalah lautan, wa tashbihul haqiqah bidurri, perumpamaan hakikat adalah mutiara. Memang begitu adanya. Lalu untuk bisa sampai pada semua itu harus mengikuti aturan, urutan tingkatan-tingkatan mana yang harus kita penuhi untuk pemula. Fa'awalan asyariah, yang pertama syariatnya, kapalnya siapkan. Summa thariqah, kemudian identifikasi, kuasai, falyatasif, dirinci apa yang ada di dalam lautan yang berkaitan dengan lautan. Kemudian barulah ketemu dengan hakikat. Maka barang siapa yang meninggalkan urutan ini, tidak mengikuti aturannya, layasilu, ora bakal teka ila durri, tidak akan pernah sampai kepada hakikat atau tidak akan pernah mendapatkan mutiara. Allah seringkali dalam Quran memberikan kalau masa depan tuh survive. Orang yang amal baik di dunia, taat ibadah, maka nanti di surga akan diberikan nikmat, dialirkan sungai-sungai di bawahnya. Reward, pahala yang besar di sisi Allah nanti di akhirat. Lalu kemudian kan tidak berarti kita fokus sama nanti di akhirat, sementara kita masih di dunia. Apakah balasan hanya berlaku di akhirat saja? Tidak. Apa buktinya? Minta ke Allah itu kebaikan di akhirat saja, tah? Enggak, di dunia juga. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya ingin baik, akhiratnya ingin baik. Nah, ini kan balasan. Lalu muncul pepatah-pepatah, istilah-istilah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Orang itu tergantung amal perbuatan. Itu istilah-istilah begitu. Kalau di dunianya baik, di akhiratnya baik. Lalu di dunianya bagaimana? Ya baik. Di akhirat lebih baik. Maksudnya begitu. Di dunianya buruk, nanti di akhiratnya lebih buruk. Begitu maksudnya. Nah, maka dalam nazam berikutnya, musonif atau pengarang ini menyampaikan, mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, begitulah adanya thariqat dan hakikat yang tidak akan pernah mungkin sampai berhasil mendapatkan hakikat tanpa melalui syariat. Min ghairi fi'li syari'atin lan tahsilan. Yang thariqat dan hakikat itu tidak akan pernah dicapai, tidak akan pernah terjadi tanpa melakukan, mengamalkan syariat. Clear sampai sini kan? Jadi jawabannya jelas kan? Jadi tidak ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau orang berthariqah tanpa syariat, bagaimana orang menemui hakikat tanpa thariqah dan syariat. Terus syariat itu untuk apa, dan cukuplah kami ini hanya bersyariat. Jawabannya sudah semua, bahwa syariat itu diperlukan. Bahkan saking perlunya dikatakan tidak akan pernah sampai pada thariqah, tidak akan pernah sampai pada hakikat jika tidak melalui syariat. Karena apa? Allah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu zahir dan batin. Kenyang itu dari Allah, syariatnya makan. Hilangnya haus itu bukan karena minum, tapi Allah yang kasih. Dahaga itu hilang,
haus itu hilang, keluarlah sendawa, lalu segar badan setelah minum. Tapi syariatnya air minum. Obat itu bukan yang menyembuhkan. Hakikatnya Allah. Idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Syariatnya minum obat. Jodoh, pati, bagja, cilaka, rusiah, pangeran, kata orang Sunda. Jodoh, kematian, rezeki, peluang, takdir, semuanya, kematian semua dan lain-lain tentang manusia, bahkan alam semesta, itu sudah menjadi rahasia Allah. Tapi tanpa ada upaya nggak ketemu dengan jodoh. Tanpa ada usaha nggak ketemu dengan rezekinya. Tanpa ada perjuangan tidak pernah akan menemui kemenangan. Masa menang tiba-tiba begitu saja? Ada perjuangan. Nah maka diingatkan begitulah saudaraku bahwa thariqah dan hakikat ini tidak mungkin akan kalian capai tanpa mengamalkan syariat. Sembuh memang betul dari Allah tanpa kalian berusaha untuk mencari kesembuhan. Lalu apa manfaatnya Allah ciptakan ilmu pengetahuan tentang kedokteran? Lalu apa manfaatnya Allah, Rasulullah kemudian memberikan ciri-ciri? Nikahilah perempuan olehmu, satu yang menarik hatimu, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya, yang keempat karena agamanya. Taribat yadah, kemudian kamu pilih yang agamanya. Kalau begitu, pasrah aja sama Allah. Dan kalau sudah ada jodoh itu karena Allah yang tentukan, duduk aja di rumah, diam. Nanti ada assalamualaikum, Pak. Ini saya bawa anak perempuan gadis saya, mau saya nikahkan. Ada enggak? Enak begitu mah ya, tinggal duduk manis, datang. Lah kok datang ke sini? Mungkin Allah sudah tunjukkan. Masya Allah. Dari mana tunjukkan? Kan pertamanya dari WhatsApp kalau sekarang mah. Dari pesan-pesan, dikenalkan. Bagaimana pekerjaan bisa sampai ke kita tanpa kita berusaha? Hakikatnya Allah, syariatnya, usahanya kita. Jadi tidak mungkin tanpa usaha itu sampai kepada hakikat. Tanpa syariat tidaklah mungkin kalian, kita semua tahu bisa menjalani thariqah dan hakikat. Apalagi hadza utawi iki iku natijatun hasil, kesimpulan ma qablahu, ma keterangan qablahu ing dalam durunge keterangan aidon halemani. Demikian kesimpulan penjelasan dari yang kemarin. Thariqat dan hakikat tidak akan pernah tercapai tanpa melalui syariat. Itu keterangan begitu kesimpulannya kemarin. Wal maknalan utawi maknane anna thariqata satuhune thariqah wal haqiqata lan hakikat kullahuma keduanya kullahuma tiap-tiap lorone at-thariqah wal haqiqat iku mutawaqqifun berkesesuaian, berdiri, berjalan, mutawakifun hendaknya tegak berdiri. Thariqat dan hakikat itu hendaknya tegak berdiri, dijalankan ala syariati ing atase syariat. Fala yastaqimani, maka ora bakal jumeneng, tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah tercapai. Walayah silani, tidak akan pernah terwujud thariqat dan hakikat. Tidak akan pernah berhasil mencapai thariqat dan hakikat illa biha angin kelawan wasilah syariat, angin kelawan syariat. Bahwa sesungguhnya thariqat dan hakikat keduanya itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah berhasil kecuali harus melalui syariat. Fal mu'minu mangka utawi wong mukmin wa in alat darajatuhu alat wa in alat lamun luhur, kalau seandainya atau seorang mukmin yang derajatnya tinggi wartafaat lan munggah naik derajatnya manzilatahu apane manzilatahu panggonan derajat teman wasorolan dadi sopoman. Kemudian apabila seorang mukmin naik derajatnya, naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Wasorlan dadi sopoman min jumlatil auliyai, setengah saking para kekasih-kekasih Allah. Kalau seorang mukmin menjalankan syariat
yang sempurna, yang benar, lalu bertorikoh sesuai tuntunannya, lalu mencapai hakikat sesuai dengan niatnya. Lalu habis itu yang didapatkan adalah ma'rifatullah. Apa kedudukan yang Allah kasih buat orang seperti ini? Adalah min jumlatil aulia. Apalagi nama yang pantas selain daripada kekasih-kekasih Allah. Kita kenal istilahnya jadi wali. Jadi ini kitab teh berarti jalan menuju wali kewalian. Ya minimal kan tahu jalannya dulu. Nah sekarang Allah tunjukkan wasilahnya melalui kita diberi kesempatan baca kitab ini, berarti minimal berarti ada sesuatu yang Allah rahasiakan. Kenapa Acep tiba-tiba mau baca kitab ini? Lalu diberikan kesempatannya, waktunya, maunya, gregetnya, akhirnya bisa walaupun belum selesai tapi sudah menuju. Minimal apa? Tahu aja dulu arahnya. Oh ini jalan ke menuju ke jadi wali, ini mau jadi ustadz, ini mau jadi qori, ini mau jadi ahli fikih, ini mau tahu jalannya aja dulu. Kan nggak ada salahnya. Sekarang urusan ini urusan serius. Jadi kalau sudah tahu begini jalannya kan harus ke sana. Sudah kemarin langkahnya syariat. Kapan benerin syariat? Kan lagi berusaha sekarang. Lagi ngaji, lagi memperbaiki sholat, lagi memperbaiki sikap kita bersyukur ke Allah, jauh dari pikiran-pikiran negatif, jauh dari maksiat. Ini lagi membenarkan, lagi mengusahakan syariat. Nanti silahkan jalannya masing-masing thariqah. Mau bareng-bareng ya ayo. Adalah orang yang sudah mencapai, menguasai, menempuh jalan syariatnya dengan benar, thariqahnya dengan benar, hakikatnya dia capai, lalu makrifat kepada Allah, maka naik derajatnya di sisi Allah, naik kedudukannya di sisi Allah. Wasoro, maka jadilah dia min jumlatil aulia, dari atau sebagian daripada jumlah kaum golongan para kekasih-kekasih Allah. La taskutu anhul ibadati, la taskutu, tapi ora gugur. Ini membantah pertanyaan, membantah dugaan orang yang sudah bertorikot, orang yang sudah hakikat, sudah ma'rifat mah nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, nggak perlu ini. Ini bantahannya. Tidak mungkin. Jadi jangan kemudian saya sudah syariat, sudah hakikat, sudah torikot, sudah. Jadi saya mah nggak sholat. Kenapa? Sudah usul sama Allah tanpa sholat. Lalu orang awam bertanya, Rasulullah aja sholat gitu, iya kan? Para sahabat sholat enggak? Bertoriko enggak? Bertoriko. Mereka hakikat, marifat, tapi sholat. Tiba-tiba sekarang ada yang ikut toriko, terus kemudian saya mah nggak sholat juga sudah usul sama Allah. Oh, yang udah dari kecil ngaji belum usul gitu. Jadi pikiran gini dijawab. Jangan pakai emosi, jangan pakai fanatik. Wah, karena saya misalnya nggak toriko, jadi lihat orang toriko begitu fanatik. Wah, kamu ngaco. Jangan. Jawabnya pakai ilmu. Artinya jangan saya yang jawab, biar ulama arifin, orang-orang makrifat yang jawab. Ada Pak jawabannya? Ada di kitab. So, ya kitab. Itu jawabannya di situ. Nggak ada, mana saya cari-cari nggak ada jawabannya. Nggak ada, halaman berapa? Ya udah, saya bawa pulang ya kitabnya, bawa pulang, simpan ke HP. Terjemah Kifayatul Atqiya. Pas Kang cina ini mau kok bab tentang fardu wudu, Kifayatul Ahyar merentah mah. Ini Kifayatul Atqiya. Ada jawabannya. Oh gitu ya. Jadi jawabnya dengan ilmu, jangan dengan emosi. Nanti lama-lama kalau begitu yang ada berantem. Yang ikut zikir wirid disangkanya begini. Terus yang ngerasanya ikut toriko, saya wusul sama Allah. Kapan wusul? Bisa. Mungkin, sangat mungkin. Syaratnya gimana? Pertama kali adalah syariatnya dibenarkan, lalu bertorikoh dengan benar, ikuti petunjuk mursyidnya, lalu entar lama-lama ketemu dengan hakikat. Setelah begitu apa yang terjadi? Anda jadi wali. Ada nggak pelantikannya? Nggak ada. Siapa yang nunjuk dia jadi wali? Allah.
Tidak ada yang berat. Terus mulai sekarang saya wali ya. Semua kasih tahu yang lain. Itu kasih tahu yang lain. Mana bukti kewaliannya? Ditanya kan bukti kewaliannya apa? Usul. Apa Pak Ustadz usul? Usul teh sampai kok. Terus gimana cirinya? Mukasyafah. Saya yakin kalau di sini sekarang jam 11:30, di Jakarta pasti sama. Kalau nggak percaya buktikan. Ini mah lagi yang salahnya ya, saya nggak nyontohin yang benernya. Ini orang yang gaya-gayanya tadi begitu, wali. Nah, akhirnya saya contohin begitu. Terus orang yang denger, iya juga Pak Ustadz ya bisa tahu ya. Oh, percaya aja. Nah, besok saya mau buktikan. Kalau sekarang ada uang 2 juta, besok saya ganti jadi 5 juta. Nggak ada uangnya. Niat penting. Bismillah karena Allah. Sudah mulai. Besok saya belanja dari 5 juta itu. Beli sorban yang gede, gamis yang gede, foto yang besar, dicetak besar-besar. Tulis di situnya. Amin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Mulai dari situ saya kalau ditelepon, antum gimana kabarnya antum? Nanti malam kita muka syafah bareng-bareng. Muka syafah. Banyak adalah ya, saya nggak bilang banyak, tapi ada orang yang kemudian barangkali dari awal langkahnya sudah keliru sehingga jadi begitu. Ini real fakta ada. Sehingga merendahkan yang lain yang belum kenal apa itu thariqah. Kalau orang lain belum tahu, kasih tahu, bukan direndahkan, bukan dihina. Begini loh maksudnya wirid zikir khusus thariqah itu. Salah satunya dasarnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah itulah yang bisa membuat hati menjadi tenang. Cara zikir itu banyak. Lalu yang kamu ikutin tuh apa thariqah gitu? Zikir-zikir khusus sampai harus ke tempat ini ada kumpulannya begitu. Karena saya nggak pernah tahu caranya, saya belajar. Siapa yang ngajarinnya? Ada. Namanya Ustadz ini, mursyid. Namanya Syekh ini, Kiai ini. Datang ke sana bareng-bareng. Lalu apa? Kalau nggak berjamaah begitu, kapan kita mau zikir? Akhirnya mau zikir, diajar. Di sana zikir, thariqah. Di sini pengajian kitabnya. Di sana ada zikir lagi, tahlilan di saudara tetangga. Di sana ada lagi pengajian majelis taklim. Di sini ada pengajian lagi. Ikut semua. Lama-lama itu yang syariatnya yang tadinya belum siap, siap. Thariqahnya yang sudah mulai tadinya masih ragu, masih bingung, makin mantap. Jadi ngaji itu bukan malah jadi justru bikin ragu. Harus makin yakin. Kenapa? Ini sudah dijelaskan. Jawabannya ada di sini. Bukan berarti para aulia, orang-orang yang sudah naik derajatnya, karena dia sudah menempuh jalan syariat, lalu thariqah, lalu mencapai hakikat, la tasqutu anhu, ora bakal tidak bisa, ora gugur anhu ingatase. Mukmin yang sudah berthariqah, bersyariat, berthariqah dan berhakikat, opal ibadatul mafrudoh, ibadah-ibadah yang difardukan, fil Qur'ani ing dalam Quran, was sunnati dan sunnah. Jadi thariqah, hakikat tidak pernah bisa tercapai kecuali harus dengan tetap menjalankan syariat yang benar. Dan sampai orang ini kemudian wusul sampai seorang wali, maka tidak gugur kewajiban-kewajiban kepada Allah, juga kepada sesama yang sesuai yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus ada kan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau nggak begitu berarti dipastikan, dikhawatirkan melenceng keluar daripada syariat yang benar. Nah ini kita pahami bahwa syariat menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak. Waman lan utawi sapane wong, siapa orang yang za'ama duga sapa man. Waman lan utawi sapane wong za'ama kang menduga sapa man, kang mengira sapa man annaman satuhune mansara kang dadi sapa man walian ing wali. Wa wasalalan wusul tumeka sapa man ilal haqiqati maring hakikat. Sakotot maka gugur anhu saking man opo asyariatu syariat. Bahwa mangka utawi man za'ama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqati sakotot anhu syariah iku dollun. Apa artinya? Dollun, maka dia sesat.
mudillun, menyesatkan. Jelas. Nah, kalau saya dulu di garis bawahi ini kan gitu. Maksudnya jawabannya cina tinggali. Siapa orang yang menyangka, yang mengira bahwa setelah dia itu menjadi wali kemudian terpenuhi syariat thariqat, hakikatnya sudah sampai, lalu dia menganggap bahwa gugur, saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu sedekah, tidak perlu haji. Kenapa? Saya sudah sampai kepada Allah, sudah wusul. Maka orang itu dipastikan sesat. Lalu dia menceritakan kepada orang lain, dia juga menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Bahaya enggak? Bahaya. Jadi amalkan saja, jangan kemudian dulu cepat-cepat merasa. Amalkan, dirasakan, dinikmati. Walam tusqat lam taskutul ibadah. Lam taskut ora gugur al ibadati, lam taskut apa al ibadatu ibadah anil ambiyai, saking para nabi. Fadlan, unggul anil auliyai, saking para wali. Falakod soha, maka teman-teman sungguh-sungguh benar, sah, nyata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah yusolli, salat sapa Rasul hatta tatawarroma, sehingga bengkak, sehingga memar-memar apa qada apa kidamahu delamakane Rasul, kidamahu delamakan lorone Rasul. Fakila, maka den takoni lahu maling Rasul marrotan sak pisan, alam yaghfirullah halaka, alam yaghfiru anata ora ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring panjenengan mata qaddama min dzambik, mata qaddama barang kang dosa kang wis kelewat, min dzambika saking dosane lupute panjenengan, wa mata akhorolan dosa kesalahan ta'akhoro kang bakal tumeka. Faqala, mangka jawab sapa Rasul, afala akunu anatah ora ana sapa isun abdan, iku abdan hamba syakuron kang bersyukur, syakuron kang bersyukur. Jadi susunannya begini maksudnya. Ada seorang yang menduga bahwa setelah dia sampai kepada syariat yang benar, lalu dia bertorikoh, lalu dia berhakikat, mencapai hakikat, lalu makrifat, wusul, maka tidak akan pernah gugur kewajiban-kewajiban syariat dalam Islam. Kalau ada yang menganggap begitu, fahuwa dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Tidak pernah gugur ibadahnya para nabi-nabi, sudah sampai pada Allah. Wahyunya sampai, tidak melalui orang, tetapi malaikat Jibril. Wusul sudah sama Allah, tidak pernah lepas daripada Allah. Tetapi para nabi itu tidak lepas daripada kewajibannya kepada Allah secara syariat, melakukan ibadah. Jadi aulia jangan dibanding-bandingkan. Tingkat wali dengan para nabi tinggi mana? Nggak bisa. Nabi ya nabi, rasul ya rasul. Sudah aulia, sudah kekasih, sudah Habibullah, Khalilullah, utusan Allah, pilihan Allah, lalu dibandingkan dengan wali. Nah, ada orang yang merasa menganggap bahwa wali imah tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya dinyatakan bahwa benar Rasulullah pernah mengatakan, pernah melakukan. Soha anna Rasulullah kana yusolli. Rasul sholat. Para sahabat juga ibadah sebagaimana manusia, orang-orang mukmin pada umumnya. Para tabi'in juga begitu, para aulia juga begitu, para sahabat, para tabi'in, para wali, para kiai, para ulama, kiai-kiai, ustad-ustad, sholat semua, ibadah. Waktunya puasa Ramadan ya puasa, waktunya ibadah ya ibadah, sama seperti orang umumnya. Juga thariqah, iya dijalankan thariqah. Sampai Rasulullah pernah terjadi yusolli hatta tatawarrama qidamahu. Rasulullah sendiri sholat itu sampai memar-memar bak kakinya, bengkak-bengkak telapak kakinya. Lalu sekali waktu ditanya oleh istrinya, alam yaghfirullah, ya Rasul, apakah Allah belum mengampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu? Min dzambika, Rasul tidak berdosa, tidak salah. Ya Rasul, engkau kan seorang Rasul, orang utusan, pilihan Allah. Apakah Allah belum mengampunimu sehingga engkau merasa bahwa sholatnya harus seperti ini sampai bengkak-bengkak?
kata istrinya. Faqala, Rasul menjawab apa? Afala akunu abdan syakur. Apakah saya tidak boleh bersyukur? Jadi Rasulullah sholat sampai bengkak teh bukan berarti Rasul belum wusul. Sudah lewat Rasul. Pimpinan para nabi sudah dipanggil sama Allah. Ketemu. Kapan mau Rasul ketemu Jibril bisa? Kapan Rasul memohon doa kabul? Kontan bisa. Tapi Rasul sholat ini. Rasul sholat sampai bengkak-bengkak. Rasul tidak pernah ketinggalan kewajibannya. Itu dalam rangka apa? Abdan syakur. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa, sudah menjalankan syariat dengan benar, lalu thariqah dia jalankan, lalu sampai pada derajat wasil hakikat, wusul. Maka ketika dia melaksanakan kewajiban karena memang sudah ditetapkan tidak akan lepas gugur kewajiban melekat tetap pada seorang mukmin yang sudah sampai tingkatan wali. Kenapa? Karena seandainya orang yang sudah diberi nikmat usul kepada Allah, lalu sholatnya dijaga, ibadahnya masih bagus luar biasa, tidak ada bisa kita bandingi. Dalam rangka apa? Kalau Rasul mah bilang, Rasul mah bersyukur. Sholatnya itu karena bersyukur, puasa ibadahnya karena bersyukur. Kenapa engkau bersyukur? Allah sudah berikan aku rahmat yang begitu besar. Allah sudah jamin tentang surganya Rasul, sudah jamin tentang umatnya. Lalu Rasul masih sholat karena Rasul bersyukur. Sudah dikasih hati, sudah dikasih begitu luas rahmat Allah, Rasul berterima kasih, bersyukur. Caranya ibadahnya bukan makin kendor, makin kencang. Nah itu contoh buat kita. Lalu kita yang belum ada jaminan apa-apa, nah kembali evaluasi ke kita. Lalu kita belum apa-apa, bersyariat baru sepotong-sepotong, hakikatnya gimana? Thariqahnya baru kita mulai berjalan, baru mulai belajar. Lalu sudah menyepelekan syariat-syariat, ibadah-ibadah yang lain, ini tidak boleh. Ya, sampai nanti betul-betul Allah angkat derajat kewalian pun tidak akan pernah gugur kewajibannya. Bahwa Rasul sendiri yang sudah Rasul adalah tetap beribadah kepada Allah, bahkan lebih giat. Karena apa? Bersyukur. Kita masih karena kewajiban saja. Lama-lama mudah-mudahan begitu bisa. Bahwa sholatnya itu bukan karena wajib aja. Bayangin kalau yang 5 kali sehari itu sunnah. Keren gak ada yang sholat sunnah ini katanya gitu. Nah, masih wajib akhirnya takut dosa. Padahal harus lillahi ta'ala gitu. Tapi ya memang motivasinya karena itu perintah, berarti dijalankan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Fa'alaihi tuzayyinu lidzohirihil jaliyyi bisyari'ati liyunawwiri qalbin mujtala wa tazulu anhu dzulmatin kayyumkina litoriqatin fi qalbihi an tunazzala. Fa'alaihi maka ikut tetap ingatas eman tuzayyinu ngiasi sapa man lidzohirihi maring dohiriman al jaliyyi kang nampak. Bisyariatin kelawan syariat liyanawwuri qalbin supaya nyinari menerangi hati mujtalakan agung watazululan anhu watazululan ing ilang watazululan ngilangaken anhu ing atase atau saking man zulmatun kegelapan kayyum kina litoriqatin maring toriko fi qalbihi ing dalam atine man antunazzala supaya turun atau hilang, kegelapannya hilang. Maka orang-orang yang bertoriko, orang-orang yang benar di dalam syariatnya, torikohnya dan tujuannya hakikat ma'rifatullah adalah dia selalu menghiasi zohirnya. Zohirnya dihiasi dengan apa? Melaksanakan segenap apa yang diwajibkan, yang disyariatkan dalam agama Islam. Dari itulah kemudian kita tahu apakah para wali itu atau hidup seperti umumnya orang. Iya, para aulia itu Allah turunkan di bumi banyak. Ada dia itu diberikan kehidupan oleh Allah dengan penuh kecukupan. Orang kaya raya, tapi kita nggak tahu si kaya itu ternyata wali di sisi Allah. Ada orang fakirnya kelewatan,
lihat ibadahnya luar biasa rajin, barangkali itu wali. Bahkan kadang-kadang Allah tutupi dari pandangan manusia. Kita anggap orang itu ahli maksiat, barangkali itu wali. Tetapi zahirnya kan begitu. Nah, itulah yang kita lihat. Maka seorang yang sudah baik, sudah mencapai pada hakikat, mereka selalu menghiasi zahirnya dengan ibadah syariat. Puasa ya puasa, waktunya buka ya buka, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya diundang tahlil ya tahlilan datang, biasa aja. Gak menampakkan karena walinya gini-gini, enggak. Jadi itu menghiasi zahirnya dengan syariat supaya apa? Pancaran dari hati itu nampak di muka umum, nampak di hadapan manusia. Itu yang zahir-zahir supaya tidak menjadi fitnah. Kemudian hilanglah dari hatinya apa? Kegelapan. Litoriqatin fi qalbihi, artinya zahirnya dengan syariat, batinnya dengan toriko. Jadi kalau kita suka bilang kan amalan teh aya amalan zahir. Apa amalan zahir? Ya wudu, ya sholat, jungkal-jungkal, takbir, ruku, sujud, sedekah, silaturahim, itu zahir. Batinnya apa? Toriko. Nah, toriko itu berarti sudah masuk amalan batin. Jadi bersihkan dirinya dari luarnya dengan syariat, dari dalamnya dengan toriko. Toriko nanti isinya apa? Kemarin sudah tirakat, apa? Riyadhah. Dia memilih makanan ada dua, sama-sama enak. Dia akan pilih yang enak dan halal juga baik. Dua-duanya halal dan baik, dia pilih yang dia tidak ragukan. Dua-duanya tidak meragukan, dia tinggalkan. Jadi sudah mulai dengan warok. Kenapa nggak makan? Sudah cukup. Hari ini saya sudah makan. Sekali. Tadinya 3 kali, lama-lama cuma 2 kali. Lama-lama sekali. Lama-lama nggak makan pisah. Lalu dia tidak merasakan lapar, tidak haus. Kenapa? Kenyang. Apa yang membuat kenyang? Usul. Setiap nafasnya dengan Allah. Pengen apa orang kalau sudah begitu? Udah hilang, nggak pengen apa-apa. Jadi ada yang makanya sampai kurus, kering, bahkan mungkin kelihatannya kusam begitu. Itu kenapa? Bukan karena tidak bisa merawat badannya, tapi dia pikir itu sudah tidak ada artinya apa. Ada contoh perilaku yang menurut awam mungkin nyeleneh, aneh, nggak umum. Seperti para wali-wali itu apa di rumahnya? Ada seorang ulama besar yang di samping tempat tidurnya dia gali tanahnya, jadikan lubang, lahat. Setiap mau tidur dia nengok ke belakang, ke bawah itu. Di tempat tidurnya, lalu di sini dia gali kuburannya. Dia gali lubang supaya setiap mau tidur lihat. Ada lagi wali yang kemudian setiap mau tidur merenung, membacakan ayat-ayat sehingga ketika baca ayat-ayat itu jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Ya yang diingat tentang makna dari ayat yang dibaca itu. Sudah saya cerita tentang seorang budak yang tidak bisa tidur di malam hari. Kenapa? Ditanya sama majikannya, bagaimana saya bisa tidur? Bagaimana saya bisa lelap tidur? Ketika faidza ja'atil lail, ketika malam datang saya teringat bagaimana gelapnya di alam barzah. Pas mau merem tuh, kalau di barzah kayak begini, tiba-tiba datang malaikat munkar. Akhirnya dia menerawang pikirannya ke alam barzah. Karena takut ketemu malaikat lalu diazab, dia istighfar lagi, nggak jadi tidur. Akhirnya sampai pagi nggak bisa tidur. Gitu. Nah, itu untuk bisa sampai begitu kan tidak kemudian tiba-tiba, ada proses di tempat, ada iman yang terus menaik, merangkak naik imannya, signifikan naik imannya seiring dengan pengetahuannya. Supaya apa? Seimbang antara amalan ibadah yang zahirnya dia amalkan, yang batinnya dia juga jalankan. Hilanglah kegelapan dari dalam hatinya ketika orang sudah dibersihkan. Luarnya bersihkan, malah dalamnya juga bersihkan. Motor juga sama, mobil juga sama. Mungkin perawatan kan, ganti oli, kemudian dicek dalamnya mesinnya, apa yang perlu diperbaiki, luarnya dibersihkan. Jadi luarnya bersih, dalamnya bersih. Jadi gitu. Rumah juga sama, nggak cuma luar di depan, di belakang juga bersihin. Nggak cuma rumahnya bagus, orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya juga harus bagus, harus bersih. Supaya apa? Sinkron. Jadi rumah itu bagian daripada apa? Kebersihan,
cerminan daripada orang yang tinggal di rumah ini. Ini rumah siapa? Bersih. Wah, ini orangnya apik. Ini rumah siapa? Kotor. Ah, orangnya nih jorok misalnya gitu. Nah, itu semua mencerminkan. Maksudnya apa? Cerminan dari perilaku orang itu akan terlihat dari zahir, dari yang kelihatan sama orang. Sekarang lahirnya bersihkan, batinnya juga bersihkan. Yakni maksudnya idza kanat narikane ana opo at-tariqatu tariqah wal haqiqatu lan hakikat mutawaqqifataini, bisa berjalan, bisa dilaksanakan, tergabung, terrangkum ala syariati ing dalam syariat, ing atase syariat. Maka apabila tariqah dan hakikat itu dijalankan di atas syariat, fayajibu mangka wajib sopo, fayajibu mangka wajib ala saliki ing atase wong kang ngambah ayu zayyina yentang si sopo as-salik zahirahu ing zahire salik, orang yang menuju kepada jalan hakikat. Maka tariqat dan hakikat itu bisa berjalan satu paket di atas syariat yang benar. Lalu apa konsekuensinya? Wajib bagi seorang yang salik, orang yang suluk, adalah menghiasi dirinya, zahirnya, aibi syariati, dengan melaksanakan syariat. Saya ikut tariqat Pak, sholatnya dijaga. Saya ikut tariqat Pak, sedekahnya jangan lupa. Saya tariqat Pak, zikir jangan lupa. Saya tariqat, majlis taklim hadir. Saya tariqat, tadarus baca Quran senang. Saya tariqat, mau menolong sesama. Itu apa, dalam rangka apa? Liyatanawwuri qalbihi. Dengan itu maka hatinya akan bersinar. Pancaran daripada zikir, pancaran daripada kolbunya selalu bergantung sampai berkait, bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cahaya-cahaya Allah yang melekat pada dirinya. Allah Maha Pengasih, maka saya juga jadi orang yang punya rasa belas kasih. Allah Maha Penyayang, maka saya juga jadi penyayang. Allah Maha Pemaaf, maka saya juga mau memaafkan orang. Allah Maha Sabar, saya juga siap sabar. Itu pancarannya ada di hati orang yang salih, yang suluk. Binuri syariati, karena apa? Setiap amal syariat ada dampak pada batin. Syariat itu zahirnya, silakan kerjakan sholat, puasa, zakat, haji, semua syariat agama kerjakan. Dalam rangka apa? Nanti cahaya ibadah ini akan terpancar dari zahirnya. Lah dia wudu sekarang, sudah di bab wudu kemarin fadilahnya. Ketika orang berwudu apa yang terjadi? Dia cuci tangan, takhlilu asabi'i atas asabi'i yadaini. Dia sela-sela jari dibersihkan, maka dosa yang ada dari sini rontok berikut-ikut dengan air yang dipakai ngebasuh. Lalu dia tamadmadoh, kumur-kumur. Lalu dosa yang dari mulut, bicara yang tidak penting, yang bukan haknya, bukan bagiannya, keluar dosanya. Lalu istinsyak, lalu dia cuci muka, dosa yang di mata rontok. Dia telinga, dosa yang di telinga keluar. Dari situ berarti dibersihkan, zahirnya berarti cuci badannya, cuci anggota tangan, anggota muka, anggota wudunya, tapi batinnya berarti mensucikan dari hadas, mensucikan dari pikiran-pikiran. Makanya yang dawam wudu kok jadi nggak tenang. Kenapa? Orang angker, wudunya dawam, lazim. Jadi dia biasa melanggengkan wudu, tapi kenapa tidak menjadi hatinya lembut? Kenapa orang wudunya rajin, rutin, sholatnya aktif, tapi kenapa jadi keras? Kenapa orang wudu, sholat, berdoa, baca Quran, kenapa jadi ada nilai-nilai bijaksana, kelembutan hati, yang itu padahal syariat asal dilakukan saja syariat, terpancar itu cahayanya. Ibadah yang kita lakukan itu akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya itulah yang akan menarik orang. Seperti saya sering gambarkan, laron yang selalu mencari titik cahaya yang paling terang. Harusnya begitu. Dia sering cuci tangan, kapan? Ketika wudhu, kok tangannya enteng banget. Orang datang minta dibantu. Maaf ya, saya nggak bisa banyak, ada sedikit. Tangannya enteng, bukan enteng gampang ngukur. Terus kemudian matanya juga sama, telinganya sama, ada cahaya-cahaya syariat karena dia wudhu, keluar semua dosa. Jangan jadi aneh. Secara syariat saja kita aneh. Ada orang yang rajin sholat, lalu ada label di belakang. Dia mah rajin ibadahnya, tapi pelitnya kelewat batas.
Batas mana? Sampai kota kabupaten batasnya dilewati. Kelewat batas. Dia mah rajin ngaji Qurannya, mulutnya Masya Allah ember banget. Baca Quran tapi mulutnya ember. Tahajudnya rajin tapi Masya Allah sombong. Kok sombong? Ngaji tapi hidupnya begitu ngaco. Aneh kan? Ya kan aneh ya, aneh-aneh aja. Makanya sebetulnya kalau syariat ini dijalankan dengan benar saja, gampang sebetulnya untuk bisa bertorikoh. Kenapa? Dia akan mudah menerima. Rajin sholatnya sudah, baca Qurannya sudah, ini sudah. Lalu ada orang teman ngajak, ya kita zikir begini caranya. Kita dawamkan zikir. Apa? Baca sholawat sehari 4 rakaat. Gak akan berat. Kenapa? Apa sih yang berat kalau buat Allah? Kenapa dia mau? Sudah masuk cahaya-cahaya ibadah. Waktu dia sholat sujud, dia diajarkan tentang bagaimana tawadu. Sudah super tawadu. Kenapa? Kepala ini kalau dipegang orang marahnya luar biasa. Didugulkan gitu apa? Digituin, ditoyor ya. Ditoyor gitu kan? Itu kan marahnya. Kenapa? Nggak sopan. Songong. Kalau dipegang pundak ini apa pak? Enggak. Masih senyum. Pala cepat. Pak gitu palanya. Langsung ngotot. Kenapa? Ini kehormatan. Mahkota. Lalu ketika sholat ditaruh di bawah. Berarti apa? Yang kita anggap itu hormat, kehormatan, simbol daripada kebesaran saya sebagai kepala daerah, saya presiden, saya pemimpin umat, pemimpin masyarakat, jatuh di hadapan Allah harus nempel dengan tanah. Sama dengan orang yang kemarin tidak punya apa-apa, sama dengan orang pedagang-pedagang, sama dengan para pengusaha-pengusaha, sama dengan orang fakir, sama dengan orang yang tidak punya apa-apa. Barang sujudnya rata semua. Harusnya orang yang sholat itu karena dia sujud dari tawadu. Lu ada orang kok sholat kok sombong katanya, berarti ini ada masalah di sholatnya. Nah kalau di sininya saja masih ugal-ugalan, ya kan di awal saya cerita. Kalau di sisi syariatnya saja sudah berantakan begitu, lalu bicara torikoh. Nah makanya kalau torikoh tidak ada bimbingan secara syariat, nggak akan jauh. Jadinya begitu, merasa. Jadinya overconfident. Ya kalau soal sudah merasa, kan iblis itu kan merasa salahnya. Salahnya iblis itu karena merasa. Ana khairun minhu. Saya kan lebih bagus dari Adam, kata iblis. Padahal yang tahu bagus enggaknya siapa? Ya Allah saja. Lebih bagus dari sisi mana? Iblis dari mana sisi bagusnya? Ternyata diambil pelajaran oleh Rasul. Iblis itu kecerdasannya di atas rata-rata. Cerdas, tangkas. Lalu manusia dari mana cerdasnya? Dari akalnya. Berakal. Ya Allah saya pendosa besar. Berpikir. Apa yang harus saya pikirkan? Bagaimana kalau Anda berdosa? Pikirkan. Berarti saya harus bertobat. Iblis yang tadinya sudah senang karena kamu dosanya banyak, nah kamu teman aku nanti di akhirat di neraka. Tiba-tiba orang ini ingat harus bertobat. Wasari'u ila magfirati rabbikum. Saya ya Allah astagfirullah, ya Allah ampun dosa-dosa saya. Kata iblis, ya belum memakai taubat lagi. Jadi dia cerdas, tapi manusia tidak kalah cerdas. Kenapa? Punya akal. Akal juga bisa dikalahkan sama, tapi punya iman. Maka Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub yang diberi ujian penyakit dalam salah satu kisahnya, habis hartanya, diasingkan sama istrinya, diberikan penyakit kulit itu yang kemudian sampai habis badannya, tulangnya sisa. Tapi ada satu bagian yang tidak bisa tembus oleh iblis adalah hati. Imannya tidak gugur cuma gara-gara hilang perusahaan. Imannya tidak hilang cuma gara-gara kehilangan istri. Imannya tidak gugur cuma gara-gara kehilangan peluang. Tetap sampai titik darah penghabisan imannya tetap kuat. Nah begitu keadaan syariat yang benar, torikoh kemudian hakikat. Tujuannya syariat apa? Memberikan terang, cahaya ibadah itu muncul. Orang yang sedang berzakat, memberikan sedekah, tazkiyatul mal, hartanya jauh daripada yang najis, yang tidak halal, dibersihkan melalui zakat sedekah. Kemudian badannya suci, terhindar daripada kotoran najis dengan cara apa? Dipakai sujud,
dipakai ibadah kepada Allah. Zahirnya bersih, wa tazulu anhu dzulmatal ma'asi, lalu hilanglah darinya kegelapan maksiat. Jadi kegelapan daripada maksiat, dunia maksiat itu gelap. Makanya orang bilang dunia gelap. Itu padahal yang bilang siapa? Orang-orang yang maksiat. Tahun lalu dulu saya masuk terjerumus ke dalam dunia gelap. Padahal itu bahasa kita belum di sini. Dzulmatul ma'asi. Dunia kegelapan, maksiat. Kenapa? Fa innalil maksiyati, maka satuhune kadue maksiat dzulmatun iku dzulmatun mengandung atau terdapat kegelapan, dzulmatul qalbi. Fa innalil maksiyati, maka satuhune kadue maksiat dzulmatun iku dzulmatun kegelapan tartafiu kang munggah ilal qalbi maring ati. Ilal qalbi maring ati ini harus diperhatikan betul-betul. Ini cerita tentang simbol-simbol, tentang rumus-rumus. Nah, ini rumus dalam ibadah gimana? Dikatakan begini, syariat itu jika dijalankan maka itu akan menghasilkan cahaya. Cahaya yang memancar dari luar ke dalam. Jadi dari luar ke dalam. Lalu thariqah itu pancaran cahaya dari dalam keluar. Bayangin, kalau dari luar masuk cahaya, dari dalam juga keluar cahaya, maka Allah umpamakan orang mukmin yang hakikat keimanannya seperti lebah. Dia ambil saripati bunga, masuk berarti kan saripatinya dihisap. Lalu dia keluarkan itu hasil saripati bunga menjadi madu. Yang diambilnya suci, yang keluar juga suci. Orang mukmin tuh gambarannya begitu. Sekarang lebih khusus. Orang mukmin yang bersyariatnya benar berarti dia masukkan cahaya ibadah ke dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga hindar atau terhindar dari dalam hatinya tidak ada kepikiran. Karena apa? Maksiat itu disimbolkan dengan kegelapan. Ketika dia sudah bertoriko, sedang menjalankan toriko, cahaya dari dalam hati karena zikir itu dia keluar cahayanya, terpancar dari luar. Dari luar ke dalam cahaya, dari dalam keluar cahaya. Maka dia seperti cahaya. Kemudian maksiat itu seperti apa? Adalah kegelapan yang dia itu naik, masuk, merangsek ke dalam hati. Maksiat telinga ya di telinga, dosa di sini. Hawana di telinga hawanya. Dorongan maksiat telinga ya adanya di telinga. Dorongan maksiat mata adanya di mata. Dorongan maksiat tangan ada di tangan, kaki ada di kaki. Tapi ketika maksiat itu dilakukan, maka merangsek, masuk sampai ke dalam hatinya. Masuk, gitu ya. Naik. Kama annalit ta'ati. Sama seperti juga ketaatan. Apa yang dimaksud? Li annalit ta'ati, karena satu hune iku kadue taat. Nuron, iku nuron cahaya yartafi'u munggah ilaihi maring qalbu. Begitupun ketaatan itu juga sama, adalah cahaya ketaatan ibadah. Itu umpama cahaya yang dia naik masuk ke dalam hati. Orang baca Quran, coba nih kita realkan ya, kita realkan dalam amalan kita yang mudah-mudah, yang wajib, misalnya yang fardu sehari 5 kali, datang waktunya ada sholat. Yang dia lakukan adalah wudhu. Selesai wudhu, amalan itu selesai. Nawaitul wudhu ali rafil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu dia berdoa. Setelah wudhu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan saya dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikan kami orang-orang yang suci. Terus waj'alni min ibadika sholihin, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Terus selesai itu ngapain? Sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa yang dibaca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Pasrah ke Allah. Selesai sujud, ruku, duduk. Assalamualaikum. Semuanya bercahaya nih sudah. Lalu dia sedekah masuk kotak amal. Lalu dia ketemu yatim kasih 5.000, 10.000. Lalu dia kemudian sampai di rumah baca Quran. A'udzubillahi minasy. Keluar dari mulutnya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca surat Al-Quran selesai. Selama baca Quran itu malaikat turun juga ikut serta baca Quran. Lalu shadaqallahul adzim. Maha benar engkau dengan segala firman-Nya. Tutup. Habis itu dia bekerja. Cari uang dari yang halal. Terus dia pulang dapat uang, dia infakkan hartanya kepada yang berhak. Lalu dia istirahat, bangun sholat lagi. Terus setiap hari orang ini melakukan begini. Ya iya, pastilah cahaya ibadah itu akan masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Semakin naik imannya, karena dia bisa merasakan sendiri bahwa dampak daripada ibadah yang dia lakukan nyata ada dalam kehidupan. Bukan katanya, bukan hoax, real, benar. Nyata dalam kehidupan saya bisa merasakan perbedaan saya kemarin dengan hari ini, perbedaan tahun kemarin dengan tahun ini. Lalu ada teman kita, ayo bang, kalau mau sempurna imannya, sempurna ilmunya, kita hijrah. Kemana hijrahnya? Ke sana, ke situ, ke sono, ke sana. Hijrah tidak diartikan hanya tempat ke tempat, tapi hakikatnya adalah dari situasi keadaan. Yang kemarin maksiat, sekarang saya taat. Emang tinggal di mana? Tinggalnya tetap di situ. Kemarin saya sedikit ibadah, sekarang banyak. Dulu saya nggak full, sekarang full. Apakah itu hijrah? Hijrah yang benar kata Allah itu apa? Abdul Muhajiri man hajara manahallahu anhu azza wa jalla lillahi ta'ala. Orang yang hijrahnya sempurna adalah dia yang berpindah hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang diperintah oleh Allah. Tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Saya ibadah biar dapat kerjaan. Bukan karena ingin kerjaan. Saya ibadah biar cepat dapat jodoh. Bukan karena dapat jodoh. Saya sholat ibadah biar muka saya terang. Bukan. Muka terang beli penerang muja aja. Apa namanya? Krim. Pakai hot cream? Pakai bawang apa namanya? Namanya apa itu? Obat Jelly. Ya pokoknya pemutih wajah. Saya pengen kelihatan bercahaya. Ya kemana-mana pasang lampu kabel sini. Pasang lampu kelap-kelip. Bukan karena itu, lillahi ta'ala itu sudah blas mengkonon kok. Sudah ibadah sholat sah, lupakan. Ngaji lupakan selesai. Ibadah itu sudah nggak usah diingat-ingat. Kenapa? Nanti orang akan lihat, bukan karena kita bercerita. Pak, tahu nggak saya itu sholatnya rajin. Puasa saya itu jangankan yang wajib, yang sunnah saya nggak tinggalkan. Senin Kamisnya puasa Nabi Dawud, puasa Asyura, puasa setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15. Puasa apa lagi? Sya'ban. Nggak pernah saya tinggalkan. Dan saya kalau malam tuh tahajud. Zikir saya nggak kurang dari 10.000. Justru ketika cerita begitu orang akan menganggap apa? Bohong, ngomongnya doang katanya gitu. Itu ceritanya. Tapi pas lihat di Facebooknya aktif jam segini online, segini. Ini kapan sih katanya 4.000, 10.000. Iya benar. Kalau Bapak nggak percaya, lihat dah di status saya. Tahajud. Bentar ya, tahajud dulu. Assalamualaikum. Tahajud. Habis tahajud setengah jam kemudian, alhamdulillah istiqomah tahajud sudah hari ke-55. So, bangun subuh dulu, panggilan telah. Biarkan cahaya itu yang menjawab semua. Pak, bukannya ini lagi ada masalah, anaknya begini sakit parah begini. Ya, itu gimana? Allah sudah menghendaki begini. Apa Bapak nggak kasihan sama anak? Ya kasihan, siapa orang tua nggak kasihan? Terus nggak sedih gitu? Ya sedih, ya cuma saya nggak sedih. Apa usahanya? Ini lagi dirawat. Gitu. Ada usahanya kan? Tapi kok begitu tenang nggak panik, kenapa? Ya itulah pancaran ibadah itu. Makanya kenapa ibadah, sholat dijaga, ngaji dijaga, baca Quran dijaga, zikir dijaga. Kenapa? Kita nggak usah cerita ke orang, tapi orang akan tahu. Pantesan. Padahal masalahnya saya dengar bertubi-tubi. Di lain sisi, di tempat lain ada yang punya masalah sedikit. Munculnya apa? Nafsu kriminal. Kok dia mah dikasih masalah bertubi-tubi kayak biasa aja. Pasti dilihat sehari-harinya. Pantesan tuh. Zuhur ada,
asar ada, maghrib ada, isya ada, ngaji ada. Jadi aneh aja kalau yang sholatnya rajin, ngajinya rajin, terus ada masalah kalaka ngurung di rumah, stres, terus merasanya bahwa ini dunia segera berakhir, kiamat akan terjadi seperti kilat menyambar di siang hari. Gini-gini aja rasain, kita nggak bicara toriko hakikatnya dulu. Syariatnya asal aja bener bang. Makanya kenapa saya tidak ajak orang segera-segera untuk cepet-cepet begini. Syariatnya benerin aja. Nanti terpancar dengan sendirinya, terlihat kenapa dia baik hati ya. Makanya waktu saya cerita tentang syarat perempuan yang kita nikahin adalah yang agamanya baik, diukur dari mana agamanya baik? Yang ditanya apanya? Neng bisa nggak ikhlas? Zohirnya apa zohirnya? Bang saya mah alhamdulillah kalau ketemu jodohnya sama abang ikhlas benar saya. Yang penting mah abang udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri. Ya ikhlas kan? Iya kata si abang ikhlas sih ikhlas tapi kan gitu-gitu juga. Juga kali. Ngukurnya tuh nggak usah dites-tes pak. Anak bapak lulusan pesantren mana ya dulu? Ngajinya sampai di mana? Dia ngajarinnya siapa? Sanadnya sampai nggak ke Rasulullah? Baca kitab sampai nanti saya bawa di koper nih kitab. Saya mau tes anak bapak. Kamu dari mana? Oh saya antar pulang, abang pulang sendiri. Kata calon mertuanya. Atau mau saya panggil security? Dari luar aja kelihatan. Oh dia baik hati. Ini kan yang kita lihat dohirnya iya kalau di WhatsApp nggak balas-balas berarti ceweknya sombong. Nilainya cuma nggak hal-hal begitu doang. Jangan begitu, mungkin dia nggak balas kenapa? Masih lagi baca Quran kali habis sholat. Iya bang. Mungkin kotanya habis. Nah, mungkin dia sedang deras. Nah ngukurnya dari luar kan, bukan dari sudah berapa lama, sudah wusul apa belum, enggak gitu. Berapa banyak zikirnya. Dari yang zahir, makanya ditekankan apa? Syariatnya laksanakan dengan benar, maka dari syariat yang benar itu akan melahirkan pancaran sinar cahaya dari luar ke dalam. Sama demikian juga maksiat itu adalah kegelapan yang awalnya dari perbuatan tangan, perbuatan mata yang zahir, perbuatan kaki, dia merangsek masuk ke dalam hati. Lalu hatinya menjadi gelap. Ketaatan juga sama. Awalnya cuman sujud ruku begini, sujud rukunya begitu, terus takbir Allahu Akbar, baca Quran, pegang kitab, pegang Quran. Tapi ini menjadi cahaya masuk ke dalam hati. Lalu hatinya menjadi terang. Perang keras, perang luar biasa antara kegelapan dengan cahaya ilahiyah, antara bisikan-bisikan hawa nafsu dengan bisikan-bisikan malaikat. Kebaikan dan kebenaran masuk di dalam satu ruang hati yang sama. Tinggal Anda mau kendalikan yang mana. Saya kendalikan hawa nafsu, berarti bukan minta dihilangkan. Ya Allah hilangkanlah hawa nafsu dalam diri saya. Enggak, itu enggak. Tetap ada hawa nafsu. Dan makan kalau enggak nafsu enggak enak. Ada saatnya kapan nafsu ini dipergunakan. Tapi nafsunya nanti dibagi di dalam kitab ini ada. Nafsu-nafsu yang ada dalam kolbu, dalam hati manusia itu. Ya, itu gambaran bahwa kemaksiatan adalah kegelapan yang awalnya pekerjaan anggota badan lama-lama masuk ke dalam hati, lalu hati menjadi gelap. Ketaatan juga perbuatan zahir, secara syariat kelihatan gerakannya, kelihatan ibadahnya, tapi lama-lama cahaya itu masuk ke dalam hati, lalu hatinya menjadi terang. Wa inna ma wajaba maka lan satuhune wajib alaihi ingatase man at-tazayyana yentang yasiman al-madhkuru kang den tutur lamma dzakaro sumangsane nutur li ajlin ayyum kinalit tariqah nuzulu fi qalbihi ayyum kina yenta mumkinakan li tariqati maring tariqah fi qalbihi ing dalam atine man li annahu karna satuhune sya kana kelakuan. Ida tanawaro nalikane bersinar opo alkolbu hati wazalat maka ilang zulmatun opo zul wazalat lan ilang. Ida tanawaro nalikane bersinar opo alkolbu hati wazalat maka ilang opo zulmatuhu kegelapan hati. Jika hatinya terang maka kegelapannya hilang.
Bisa babis istimali syariati, apa yang menyebabkan hati menjadi terang dan kegelapan menjadi sirna adalah sebab asbabnya melaksanakan syariat. Lihululit tariqati fihi. Kenapa harus dibersihkan dulu hatinya? Karena ketika sudah bertorikoh atau sedang mau menjalankan torikoh, hatinya sudah tidak ada penyakitnya. Jadi torikoh itu adalah jalan bagi orang-orang yang sehat. Sehat hatinya utamanya. Sehat jiwanya, baru dia bertorikoh. Kalau sudah sehat di dalam hatinya, tidak ada jahil, tidak ada syirik, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada suudon. Tidak ada yang negatif-negatif. Kenapa? Maksiatnya, unsur-unsur maksiatnya sudah sirna kegelapan, digeser oleh cahaya hati yang itu sumbernya dari mengamalkan syariat. Setelah bersih hatinya, lalu itu sangat memungkinkan untuk menjalankan tarikoh. Kenapa? Hatinya sudah mulai jadi lautan. Nah, syariat itu amalan badan, dohir, sholat, puasa, zakat, ngaji, dan lain sebagainya, itu dohir tuh. Tujuannya apa? Supaya hatinya menjadi terang. Karena di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang itu hati. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ibadah laksanakan syariat yang benar, pancaran hati dari luar, pancaran sinar ibadah masuk ke dalam hati, hati menjadi terang. Nah, ketika hati sudah menjadi terang ini, lapang, terbuka. Kenapa? Maksiat, sifat-sifat jelek itu tersingkir dengan sendirinya. Itu artinya sedang menyiapkan lautan yang luas. Syariatnya, dohirnya, lautannya sudah siap. Kapalnya sudah siap, lautannya sudah siap terbentang. Masuk ke hati semua. Nah, yang akan diarungi adalah lautan, maksudnya hati. Kalau yang dipikirkan kita kan terbatas. Sekarang contoh kita mau tes. Misalnya, apa yang dipikirkan sama Aris sekarang tulis. Saya kasih buku HPS 1 lembar. Baru nulis apa Kang? Apa aja Aris pokoknya yang ada di pikiran. Iya apa ya? Banyak sih. Ya tulis. Dipaksa nih, paksa suruh nulis. Nulis. Malam yang sepi. Apalagi ya Kang? Apa ya, bingung nulisnya. Itu di pikiran. Apakah seluas itu pikiran Aris? Sesempit itukah sehingga yang ketemu cuman malam yang sepi? Coba sekarang saya ganti kertasnya, ambil, saya ganti kertas yang baru. Coba Aris sekarang tuangkan, nyatakan apa yang ada dalam hatinya Aris. Hasrat, keinginan, cita-cita. Baru di situ. Cita-cita. Lancar gitu. Udah belum? Udah kayak gitu Bang. Jangan lupa ada lagi kurang kertasnya. Jadi pikiran sama hati luas mana sih? Duluan ngomong itu dengan berpikir dulu apa duluan hati tadi? Hati. Kebayang nggak Monas? Bayang. Kelihatan nggak bentuknya? Kelihatan. Coba Tinggi. Jadi cepetan hati. Jadi kalau mau sampai ke Allah lewat luar apa lewat dalam? Dalam. Nah, ketemu kan jawabannya. Ya makanya itu tutupin supaya tidak riya. Sholat, dawali ge sarolat. Mursyid sarolat. Kiai-kiai di pesantren yang sepuh-sepuh ilmunya banyak sholat. Lalu kita bilang saya sudah bertorikoh nggak perlu sholat. Khusyuk. Nggak usah ibadah. Khusyuk. Gimana? Selesai. Ya kan? Cepetan hati. Gitu. Sebelum mulut ngomong, sebelum ini berputar untuk berpikir, di hati sudah ada gambarnya. Kalau saya bilang anaknya Aris, langsung ada di hatinya. Kebayang nggak mukanya? Bayang. Kalau mau disebutin mah rambutnya ikal, pipinya tembem, sebutin tuh agak lama kan, karena butuh berpikir. Tapi kalau hati langsung tek, iya. Tuh. Jangan seterusnya begitu hanya syariat, lama-lama toriko. Lama-lama dia bertemu dengan hakikat. Cuma jalannya saja berbeda. Caranya beda, jalannya beda. Maka itu dalam nadom yang ini meyakinkan kita bahwa ketika hati itu terang, dengan apa terangnya? Ibadah
zahir syariat. Dari efek terangnya itu ibadah yang dilaksanakan, lalu kemudian tergeser kegelapan di dalam hati yang diakibatkan dari kemaksiatan, sirna kegelapan. Kalau sudah sirna kegelapan, hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah, lalu di situ hululit thariqati fihi, jalan lautan yang luas terbentang itu sudah siap untuk kita arungi. Syariatnya sudah siap, lautannya sudah siap. Ada ujian cobaan, saya kembalikan lagi, kecil. Ada masalah, kecil. Ada apa saja yang membuat kita pikir itu masalah, kecil. Kenapa? Terlalu luas hati saya untuk mengatakan itu besar. Terlalu besar Allah kemahakuasaannya sehingga saya mengatakan saya kurang. Jika saya mengatakan saya kurang, itu sama dengan saya mengatakan Allah kecil. Buktinya saya kurang. Allah besar. Sehingga saya nggak bisa mengatakan tidak punya. Saya tidak bisa mengatakan tidak senang. Saya tidak bisa tidak bersyukur. Tidak ada alasan saya untuk tidak bersyukur. Kenapa? Nikmat Allah tidak pernah berhenti meski sesaat, sedetik. Luas hatinya. Masuk tuh kapal. Ya. Jadi kita sekarang sedang meluaskan hati. Jembarkan hatena. Ikhlaskan, ridhokan, siapkan semuanya. Nanti di dalam hati ini ada ombak badai, dua besar. Ada gejolak di dalam hati. Ada rasa kumejot. Bahasa kumejot, kumejot. Keinginan yang keras ada menggebu-gebu di dalam hati. Itu ombak lagi. Dua. Gambaran dari dalam hati. Itu ombak duar di atas di dalam hati. Mikir keras. Saking kerasnya berpikir kadang fisik menjadi taruhan. Lalu lemah. Hilang sirna nafsu makan. Gak mau minum. Gak mau tidur. Kenapa? Bukan gak pengen. Mata mengantuk tapi gak bisa tidur. Kenapa? Apa yang dipikirkan? Gak ada. Tapi apa yang dirasakan? Banyak. Sini. Dua ombak. Kilat penyambar. Dua dalam hati. Hanya kalau ketika orang tenangkan hati. Oh, Gusti kata tenang. Gitu ya. Ini kan secara gambaran ilmiahnya. Lalu secara fisiknya apa? Ini kan ada detak. Ada kan detak di sini ada. Di sini ada detak. Di sini juga ada detak. Pas dibuka, dibelah, dioperasi. Ternyata pompanya jantung itu kenceng. Ke sini nggak ada getaran. Kenapa? Allah desain kedap suara. Bayangin kalau suara jantung kedapnya kedengaran, orang pada tidur semua. Coba. Kayak disco, ya. Anak, suami, istri tidur bareng, duda. Tapi enggak. Harus dipegang, cuman tut gitu. Di dalamnya gejolaknya besar. Itu yang saya sering istilahkan hot button. Cuma di permukaan saja orang. Ada yang berlebihan gayanya begini. Ada yang berlebihan keluh kesahnya begini. Padahal di hatinya nggak gitu-gitu juga. Pusing, stres. Saya nggak punya pilihan. Merasanya tuh begitu. Itu cuma luar aja. Coba di dalamnya. Tanya ke hati. Bener, udah nggak ada pilihan. Bener mau begitu aja. Ya sebenarnya sih enggak. Nah coba yang benernya gimana yang bener? Yang benernya gini bang sebenarnya. Oh yang tadi berarti salah. Sesungguhnya sih begini saya tuh. Lah yang tadi berarti nggak sungguh-sungguh. Tadi mau bercanda. Yakin lu mau begitu? Gue pikir-pikir dulu. Enggak yakin nggak? Coba jujur. Enggak sih. Terus kenapa begitu? Sebenarnya gini ya betul maksudnya. Ini yang sebenarnya mau keluar nih. Nah itu berarti dari hati. Hot button. Di atas tuh permukaan airnya ombaknya bisa dinikmati semua orang. Tapi nggak tahu gejolak di dalamnya. Faktanya apa? Ketika tsunami terjadi kan cuma getaran sedikit. Tik begitu. Kenapa dampaknya harus satu kabupaten hilang? Karena luapan air. Jadi orang kalau hati sudah tidak bisa dikendalikan. Dikuasai hawa nafsu. Bapak jadi korban, anak kenapa sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, ibadahnya enggak,
maksiat dijalankan, sudah mangga ibadah saja sudah maksiat, hitam gelap, masuklah kemaksiatan gelap, blank, nggak tahu apa-apa. Lalu orang ditanya, kenapa sih kamu kok tega berbuat itu? Saya lagi gelap mata. Oh, berarti memang dia sendiri merasakan waktu itu saya gelap, hitam, blank, blank, nggak ada apa-apa. Kalau begitu berarti Allah kemana? Nah, maksudnya kita bedain. Kita mah yang ibadah, yang ngaji. Masa iya bilang, Kang maaf ya kemarin saya lagi gelap. Kamu kenapa gelap? Allahu alam ya. Jadi itu gambaran. Jadi saya pesankan apa ibadah syariat yang benar tujuannya bukan supaya apa-apa, bukan lillahi ta'ala aja ibadah. Karena apa? Dari situ silahkan rasakan pancaran cahaya ibadah yang zuhir akan masuk ke dalam hati pelan-pelan. Nanti lidahnya akan berbisa, matanya akan tajam, telinganya akan sensitif, bisa tahu segala sesuatu tanpa harus melihat, bisa paham segala sesuatu meski tanpa mendengar, bisa melanglang buana tanpa harus kemana-mana, bisa sembunyi di tempat yang terang benderang. Hiduplah misterius, biar orang gak gampang nebak, apalagi gampang dibully. Kalau kelihatan kan? Kelihatan. Lagi ada masalah ini Aris. Ngapa di sini? Duh, gak enak liatnya. Dah, saya keluar dulu ya. Lagi ada masalah. Kelihatan lagi ada masalah. Lagi seneng banget, kelihatan lagi senangnya. Misteri, sama. Persis saya dari dulu ketemu Aris, cuma saya agak kebuka aja. Sama, ada masalah, nggak ada masalah, sama. Siapa yang tahu kalau saya ini makannya sama apa? Siapa yang tahu kalau saya tuh lagi ada masalah sama anak, sama istri, sama orang tua? Siapa yang tahu ada masalah saya di luar? Dan setiap ketemu ya begini. Ya, tapi apa nggak ada masalah dalam hidupnya? Siapa yang nggak ada masalah hidup? Kenapa? Nggak kelihatan? Karena saya selalu perlihatkan, Pak, ini laut besar. Oh, besar itu ada ranting. Mana nggak kelihatan? Ranting di mana? Itu ombak. Siapa ranting? Padahal mah ranting. Cuma saya bilang ombak. Kenapa? Biar nggak fokus ke masalah. Gitu. Jangan, oh ya gini ranting. Wah, jangan-jangan itu hiu. Wah, itu jadi bawa masalahnya gede nih. Enggak. Yang kecil diselesaikan segera. Yang besar jangan dibesar-besarkan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman.